Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Di dalam hal ini kita masih akan membahas subtema 1, yaitu tentang tumbuhan sahabatku, namun kita akan memasuki pembelajaran kedua. Kalau kemarin kita membahas pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita ini yang dapat diolah menjadi makanan atau obat? Kira-kira kalian pernah menyadari ataupun mengetahui atau tidak? Mari kita bahas tentang hal itu. Nah, di Asia Tenggara termasuk di tempat kita ini banyak sekali tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis sangat memungkinkan banyak tumbuhan yang hidup di sana. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Salah satunya adalah bawang merah. Sering sekali ataupun mudah sekali kita jumpai di dapur kita, di dapur masyarakat Indonesia. Orang tua kalian, ibu kalian setiap memasak pasti menggunakan bumbu bawang merah ini. Nah, selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa kita ini mengenalnya dengan sebutan brambang. Kalau bawang itu ya bawang putih itu, kalau bawang merah kita yang lazim kita sebut setiap hari adalah brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah yang paling besar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah negara kita, Indonesia. Pada tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Kalau kita tadi berbicara tentang obat, ya, tentang buah-buahan, kita juga akan melanjutkan hal yang tidak kalah menariknya untuk kita pelajari, yaitu tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita ini. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh kita. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba mari kita bayangkan, kita berpikir sejenak, kira-kira apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa ini tidak menciptakan tumbuhan. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Dengan berpikir sejenak seperti itu, maka kita akan mensyukuri apa yang ada di sekeliling kita ini. Kita akan berangkat dari cerita kembali seperti pembelajaran pertama. Ilustrasi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edu. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, berarti bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya mereka. Ya, ternyata Edo sedang sakit, batuk dan demam, dan Edo terbaring di tempat tidur. Akhirnya mereka bersepakat untuk membuatkan minuman jahe yang akan diberikan kepada Edu.
Kebetulan di belakang rumah itu banyak sekali tanaman jahe. Edo pun senang karena temannya perhatian sekali dengan dia. Persahabatan mereka sangat indah. Padahal mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Ini harus. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, bangsa. Tetap persahabatan harus senantiasa kita jaga. Karena kita sudah berbicara tentang persahabatan, maka hal itu tidak bisa terlepas dari Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Nah, di depan ya, kita tampilkan gambar burung Garuda. Garuda ini merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda sangat gagah, perkasa. Kalau kita lihat perisainya sangat menarik. Perisai itu memuat simbol. Tidak hanya sekedar hiasan, tapi itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Dari sila-sila pada Pancasila itu yang digambarkan oleh perisai-perisai itu. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan padi. Pancasila adalah dasar negara kita. Perlu kita pahami asal-usul ataupun makna dari kata Pancasila itu sendiri. Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pancasila artinya panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Berarti Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Perisai-perisai yang ada di dada burung Garuda itu merupakan lambang dari sila-sila yang ada. Bintang merupakan lambang dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rantai merupakan lambang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin lambang sila ketiga, persatuan Indonesia. Kepala banteng lambang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi kapas lambang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita berbicara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Kita akan bahas 2 sila saja, yaitu sila pertama dan sila kedua. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kedua yang dilambangkan rantai emas ini, yang pertama adalah persamaan derajat. Jadi manusia itu derajatnya sama. Kita tidak boleh menganggap rendah orang lain, suku lain, agama lain. Kita memiliki derajat yang sama. Menghargai hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak asasi yang mutlak. Apabila kita melanggarnya, maka kita akan kena sanksi pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat adalah perdamaian. Mari kita amati gambar ilustrasi yang akan segera saya tampilkan ini. Nah, di sini ada 3 gambar di dalam kotak. Jadi kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Ini merupakan cerminan daripada sila pertama. Sila pertama tadi ada apa? Ada menghormati antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, ya, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah,
Di gambar pertama ini ditunjukkan bahwa ada dua orang, dilihat dari pakaiannya maka dia berbeda agama, tetapi dia tetap menjalin hubungan persahabatan yang baik. Di gambar yang berikutnya ada orang yang berpakaian seperti biksu, memberikan santunan atau bantuan kepada orang yang berjilbab. Berarti ini juga mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Kemudian di gambar ketiga ada gambar masjid, ada gambar gereja, ya, dan tempat-tempat ibadah agama lain yang saling berdampingan, yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita, di daerah kita, tetapi itu tidak menghalang-halangi kita dalam menjalin hubungan baik. Jadi itu adalah cermin daripada sila pertama, kerukunan antar umat beragama. Gambar yang berikutnya 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah cerminan daripada sila kedua. Itu gambar yang kotak pertama itu ada teman yang sakit kemudian menjenguk, berarti toleransi, solidaritas. Ya. Kemudian di gambar berikutnya juga sama, itu temannya berpendapat, temannya sedang berbicara, maka yang lain memperhatikan, toleransi, saling menghargai. Ya, itu gambar yang berikutnya ada yang jatuh kemudian menolong, solidaritas. Ya, yang sampingnya menghargai pendapat orang lain, ada temannya usul, di sampingnya juga dia. Kemudian di gambar yang terakhir itu menghormati atau menghargai orang yang lebih tua, digambarkan atau diilustrasikan dengan mencium tangan. Itu merupakan cerminan daripada sila kedua. Maka kita tidak hanya diwajibkan memahami saja, tetapi kita menerapkan, mengimplementasikan, mengamalkan sila-sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu wajib hukumnya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui, maka sikap, sifat kalian terutama kepada orang tua, kepada sesama teman harus mencerminkan daripada sila-sila yang telah kita bahas ataupun kita pelajari ini. Kita kembali lagi ke tanaman, anak-anak. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita punya tanaman di rumah, entah itu bunga, entah itu cabai, entah itu sawi, entah itu tanaman yang lain, jahe, kita mau menyiram, kita mau memupuk, berarti kita merawat. Itu sudah merupakan bentuk implementasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tindakan yang kita lakukan ini harus mencerminkan rasa syukur kita. Kemudian manfaat tanaman ini bukan hanya pada buah dan bunga saja, melainkan tanaman ini juga dapat dimanfaatkan kayunya, batangnya. Suatu misal kalau di sekitar kita ada pohon jati, ada pohon mahoni, ada pohon akasia. Mungkin pohon jati daunnya bisa kita manfaatkan, pohon mahoni daunnya bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak khususnya kambing. Ya, pohon akasia mungkin kayunya juga bisa kita manfaatkan untuk membuat perabot, untuk membuat rumah, untuk membuat bangunan, untuk membuat patung. Tetapi nanti dalam materi ini yang masuk SBDP kita akan membuat patung tetapi tidak menggunakan kayu. Biasanya yang mudah untuk dibuat patung adalah kayu pule, kayu yang lunak. Tetapi nanti kesulitan, nanti akan ada tugas untuk kalian membuat patung menggunakan tanah liat ataupun plastisin ataupun sabun mandi, terserah, yang penting bisa dibentuk. Ya. Nah, ini contoh dalam proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Tanah liat itu banyak kita jumpai di sekitar kita. Tanah liat nek istilah
kita, bahasa kita sehari-hari waktu saya kecil dulu adalah lempung. Pembuatan patung dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan, ya, ada cetakannya, maupun dengan ukir. Jadi ukir itu kita bentuk, ya, tanah liat itu setelah kita buat padat, ya, bercampur sampai lunak, kemudian kita gambar, kita pola, kemudian kita ukir menggunakan alat yang ada, bisa pisau, bisa pahat. Nah, kalau cetak biasanya ada cetakannya, kita tinggal masukkan. Tetapi kalau plastisin juga bisa dilakukan dengan cetak ataupun ukir. Tapi mungkin kalau pakai sabun mandi ya harus dengan sistem ataupun teknik ukir. Nah, sebaiknya dalam menggunakan tanah liat, ini tanah liat yang plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek. Karena kalau tanah liat ini terlalu lembek akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang kita inginkan, yang rapi. Tanah liat terlalu lembek akan lengket pada cetakan, ya, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk dibentuk ataupun diukir. Maka harus tanah liat yang plastis. Silahkan nanti ini dikembangkan. Imajinasi kalian ingin membuat patung apa, hewan boleh, manusia boleh. Nanti ini menjadi tugas kalian. Ya. Kemudian untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini kamu dapat menggunakan tanah liat kalau ada di sekitar tempat tinggal kita. Jika kesulitan maka kita dapat menggunakan plastisin ataupun lilin. Ya. Kalau tidak membeli ya bisa membuat sendiri adonan plastisin dari bahan-bahan yang sudah ada di situ. Tetapi ini kurang efektif. Mungkin kita bisa beli plastisin, kita beli sabun, ataupun kita cari tanah liat. Yang paling efektif, kreatif, kita cari tanah liat di tempat tinggal kalian, kemudian dibuat menjadi patung. Gak usah terlalu besar, kecil saja. Nah, saya kira itu anak-anak materi pada pembelajaran kedua, yaitu dari materi yang kita bahas tadi ada PPKN, ada bahasa Indonesia, kemudian ada seni budaya dan prakarya. Itu masuk pembelajaran kedua. Saya kira itu. Sekali lagi saya berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar, ya, karena kalian sudah kelas 6. Ini merupakan tahun terakhir kalian akan menimba ilmu di sekolah kita tercinta ini, dan di tahun depan insya Allah kalian sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, walaupun ini baru di awal tahun pelajaran, ya, kita harus tetap semangat dalam belajar. Saya kira itu. Ada kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.